Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rohimatul Azizah, Anazrina Fitri, Eka Mailani Salsabila, Iza Fauzia Saidah, Wardah Maulida Firdaus, Aras Al-Amin, dan Wahyu Ahmad Yufanda. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi dan pengembangan media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi media pembelajaran menurut Ricard dan Hartley-Roth ada 7. Yang pertama yakni media cetak. Nah, media cetak ini suatu media yang statis dan mengutamakan peran-peran visual. Nah, media ini terdiri dari modul, majalah, buku petunjuk, dan lain sebagainya. Yang mana media ini berisikan terkait materi pembelajaran yang dapat diakses dan dibaca oleh siswa. Nah, media yang kedua yakni media grafik. Media grafik ini seperti diagram transparansi, peta bola dunia, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni media fotografi, seperti foto, gambar bergerak, slide, dan lain sebagainya. Yang keempat, media audio. Media audio seperti rekaman audio, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, televisi atau video, seperti televisi siaran, televisi kabel, dan lain sebagainya. Yang keenam, komputer. Media komputer ini seperti mikrokomputer, mini komputer, dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni simulasi dan permainan. Nah, simulasi dan permainan ini seperti papan tulis, manusia, dan mesin. Selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Sales and DC. Nah, menurut Sales and DC ini ada 4 macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada media cetak, yang kedua ada media audiovisual, yang ketiga ada media berbasis komputer, dan yang keempat ada media gabungan. Yang pertama media cetak, yaitu di mana media yang menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku, modul, majalah, maupun yang melalui proses percetakan mekanis dan fotografis. Yang kedua yaitu ada media audiovisual, yaitu di mana media ini menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis atau elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan audio ataupun audiovisual. Nah, contohnya ini seperti rekaman video. Untuk pengajarannya sendiri itu dapat melalui proyektor, tape recorder, maupun proyektor visual yang lebar. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada media berbasis komputer, di mana media ini itu menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber berbasis mikroprosesor atau yang biasanya kita kenal dengan sebutan CPU. Nah, yang keempat itu ada media gabungan, yaitu media yang menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggabungkan beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Selanjutnya adalah 3 jenis media pembelajaran yang dapat dikembangkan dan digunakan pada pembelajaran MI atau SD. Yang pertama adalah jenis pembelajaran media cetak. Media cetak ini menyajikan pesannya secara print out melalui huruf dan gambar-gambar untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang akan disampaikan. Media pembelajaran ini mudah dikembangkan pada pembelajaran SDMI karena dapat memudahkan siswa melibatkan kemampuannya dalam mengerjakan tugas secara di kertas. Kemudian dalam media cetak ini materi yang disajikan lebih banyak dan lebih terstruktur. Untuk jenis media yang kedua adalah media visual. Media visual ini lebih mengandalkan pada indera penglihatan. Nah, sehingga siswa lebih mudah untuk menarik perhatian. Media pembelajaran ini mudah dikembangkan pada pembelajaran SD atau MI karena kebanyakan siswa lebih mudah untuk mengamati. Jadi siswa dapat menerima informasi dari apa yang mereka lihat. Dan untuk jenis media yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan salah satu media yang dianggap mampu memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi atau isi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini mudah dikembangkan di SD atau MI karena media ini merupakan pesan yang disampaikan melalui media audiovisual sehingga siswa lebih mudah mengingat dan memahami materi dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar.
selanjutnya yaitu media yang kami kembangkan. Yang pertama yaitu Pauton. Pauton adalah video animasi, gambar bergerak dan bersuara. Nah, Pauton ini yaitu aplikasi web berbasis teknologi digital yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran guru dan siswa, yang di dalamnya terdapat fitur-fitur menarik seperti fitur untuk membuat presentasi atau video animasi yang bergerak dan bersuara. Nah, Pauton ini dapat digunakan dengan mudah dan menarik. Nah, Pauton ini bertujuan sebagai media pembelajaran yang tidak teramat bergantung terhadap komunikasi verbal. Istilah lainnya yaitu aplikasi ini dapat dijadikan sebagai pilihan agar pembelajaran tidak terasa jenuh dan membosankan. Nah, aplikasi Pauton ini juga salah satu media yang bisa digunakan guru agar bisa mengajar secara lebih kreatif dan inovatif. Langkah-langkah pembuatan Pauton: yang pertama, kita dapat mengakses di situs pauton.com dan dapat juga mendownload secara gratis di App Store atau Play Store. Setelah kita mengunduh atau mendownload dan atau juga mengakses di situs Pauton, kita dapat login dengan menggunakan Gmail dan Facebook yang kita miliki. Setelah kita login, kita dapat memilih jenis video yang ingin kita buat. Nah, ada beberapa pilihan yang ditawarkan di dalam Pauton. Yang pertama yaitu whiteboard, kartun, dan lain sebagainya. Setelah kita memilih video, kita dapat mendesain video tersebut dengan menambahkan animasi bergerak, tulisan, lagu, dan background dengan beberapa fitur di sebelah kanan layar. Nah, selanjutnya Wordwall. Nah, Wordwall ini adalah media interaktif berbasis web yang menyediakan template seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, dan lain sebagainya. Nah, pada aplikasi ini juga menyediakan 18 template yang dapat diakses secara gratis, serta pengguna juga dapat berganti template dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain. Nah, Wordwall ini juga biasanya digunakan untuk evaluasi pembelajaran siswa yang diharapkan dapat membantu guru untuk meningkatkan minat dan dari belajar siswa tersebut, di mana Wordwall ini juga sangat direkomendasikan pada saat pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada cara-cara pembuatan Wordwall. Yang pertama, mendaftarkan akun di link Wordwall, kemudian isikan nama, alamat email, kata sandi, dan juga aktifkan lokasi Anda. Nah, yang kedua, pilih create activity, lalu pilih salah satu template yang dapat kita gunakan. Nah, yang ketiga, tuliskan judul dari deskripsi permainan yang akan kita buat. Nah, yang keempat, ketikkan konten yang sesuai dengan tipe permainan yang akan kita buat. Kemudian pada beberapa tipe ini kita juga diperkenankan mengunggah gambar, di mana gambar ini juga dapat mempermudah siswa untuk melaksanakan atau mengerjakan dari evaluasi di Wordwall ini. Nah, yang kelima ini, klik down jika semuanya telah dibuat dengan urut dan runtut dan telah usai pembuatan Wordwall ini. Nah, dari pembuatan Wordwall ini kita juga langsung dapat menerapkannya pada siswa. Dengan bentuk evaluasi ini, siswa juga dapat tertarik dari evaluasi pembelajaran Wordwall ini, dan juga siswa ini akan lebih bermakna dalam mengerjakannya dan mudah diingat oleh siswa. Jadi, Wordwall ini sangat efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran evaluasi pada siswa.